Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian Hadarat Wasaqafah al-Islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam kita, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan pasal yang kelima, Al-Faslu Al-Khamisu fi anna ahlal badawi aqrabu ila syaja'ati min ahlil hadari, bahwasanya orang yang hidup di pedalaman lebih kuat, lebih berani, lebih punya daya survival lebih atau daya tahan hidup yang melebihi orang yang hidup di daerah perkotaan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jika pada pertemuan yang lalu kita telah
membaca sebab apa yang membuat penduduk kota itu daya tahan untuk hidupnya lebih sedikit daripada orang yang hidup di daerah pedalaman. Maka pada kesempatan subuh kali ini kita juga akan membaca karakter dari orang yang hidup di daerah pedalaman yang membuat mereka lebih kuat, lebih punya daya tahan, dan lebih berani dalam menghadapi segala macam dinamika dalam kehidupan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Khaldun juga menjelaskan kepada kita, wa ahlul badawi litafarrudihim anil ijtima' wa tawahushihim fi dawahi wa bu'dihim anil hamiyati wa intibadihim anil aswari wal adwabi qaimuna bil mudafa'ati an anfusihim la yakilluna ila siwahu. Kata Imam Ibnu Khaldun, penduduk di pedalaman punya keberanian dan ketangguhan hidup melebihi orang yang hidup di perkotaan. Sebab pertamanya litafarrudihim anil mujtama', hidup mereka itu jauh dari keramaian sebuah komunitas masyarakat. Kalau di kota, orang hidup dalam kompleks atau di klaster perumahan atau banyak rumah yang saling berdampingan membentuk dusun-dusun, membentuk kampung. Kalau di kampung, jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu biasanya berjauhan. Kalaupun ada desa, ada pemukiman, tapi tidak membuat satu rumah dengan rumah yang lain itu hidupnya berdampingan. Mungkin mengambil jarak jauh-jauh, jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu bisa 100 atau bahkan 200 meter. Dan itu kata Imam Ibnu Khaldun, litafarrudihim anil mujtama', hidupnya mereka tidak berada dalam satu komunitas keramaian, sunyi, sepi, apalagi kalau malam hari. Wa tawahushihim fi dawahi, liar hidupnya mereka ya, di pinggiran kota. Wa bu'dihim anil hamiyati, dan orang hidup di kampung itu atau di daerah pedalaman tidaklah punya perlindungan seperti layaknya orang yang hidup di kota. Makin kekotaan hidup seseorang, makin bergantung perlindungan mereka kepada orang lain. Ya, orang yang tinggal di Jakarta itu, Bapak Ibu, dikit masalah dengan tetangga, melapornya pasti ke polisi. Ya, masalah dahan atau ranting rumah tetangga masuk ke perkarangan kita, itu orang-orang di Jakarta lapornya, penyelesaiannya di kantor polisi. Masalah akses jalan di depan rumah kita, tanahnya milik tetangga kita, tidak dikasih izin masuk, lapornya bukan ke Kecil, lapornya langsung ke polisi. Pencemaran nama baik biasalah, kadang-kadang bertetangga saling mengomongkan antara satu dengan yang lain. Ternyata yang diomongkan itu tersinggung perasaannya, langsung lapornya ke polisi. Bagi masyarakat yang hidup di klaster perumahan, mereka menyerahkan tanggung jawab pengamanan kompleks rumahnya ke security yang biasanya pihak ketiga, ya, divendorkan kepada pihak ketiga. Kalau di kita, Bapak Ibu, 18 perkara itu polisi tidak mau tangani kecuali setelah ditangani sama orang kampung. Masalah ribut pembagian harta warisan, masalah ribut suami istri dalam rumah tangga, ya, masalah ribut antara sesama tetangga di satu perumahan atau di satu kampung
Kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu langsung lapor polisi. Punya masalah dengan tetangga, langsung lapor polisi di Banda Aceh. Polisi nggak langsung mau terima, ada 18 itu dalam aturan. Di tempat kita itu harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kampung. Baru kalau di tingkat kampung tidak menemui titik temu, kasusnya baru boleh dilimpahkan ke kepolisian. Di kota besar mana mau seperti itu, Pak. Langsung dikit-dikit mainnya ke jalur hukum. Dan itu ternyata kata Imam Ibnu Khaldun membuat daya juang, daya tahan orang yang hidup di pedesaan itu lebih tangguh, Bapak Ibu, daripada orang yang hidup di perkotaan. Makin maju kota, makin hilang daya tahan mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Kita kasih contoh kasus banjir saja, Bapak Ibu. Semalam hujan deras, beberapa kota atau beberapa titik di kota Banda Aceh itu terlaporkan tergenang air. Ada yang sejekar, ada bahkan yang sampai 2 jekar. Kemudian kayak kemarin listrik padam berhari-hari. Tapi masyarakat kita ya ngeluh-ngeluh, tapi masih bisa bertahan hidup, bisa beraktivitas, tidak terhenti aktivitas. Terganggu, iya sangat terganggu. Tapi yang namanya hidup must be go on, tetap harus berjalan seperti apa adanya. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan kejadian banjir tiap tahun terjadi di Jakarta. Itu mereka sudah nemu, sudah ini, sudah itu. Jadi berita nasional tiap hari dapat sorot kamera. Padahal banjirnya tidak separah apa yang kita alami di Aceh, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu menunjukkan apa? Kalau daya tahan orang yang hidup di kota melemah karena berbagai fasilitas kehidupan yang akhirnya membuat mereka nyaman, sedangkan orang yang hidup di pedalaman, makin di pedalaman mereka hidup, makin tangguh mereka menghadapi segala macam ujian, baik bencana alam maupun minimnya fasilitas yang ada di dalam pedesaan ataupun hidup di daerah perkampungan. Dan itu juga dianalisa dengan cukup baik oleh Imam Ibnu Khaldun. Beliau berkata, "Litafarrudihim anil mujtama", pada saat mereka tidak hidup dalam keramaian masyarakat, wa tawahhushihim fid dawahi, sehingga terpaksa hidupnya liar di pinggir-pinggir kota, semuanya harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Ya, kalau di kota dikit-dikit beli, kalau di masyarakat kampung nada cuk satu, ada pohon apa, ada pohon ini, ada pohon itu, butuh daun ini, butuh daun itu, semuanya ada di pekarangan belakang rumah. Wabudduhum anil hamiyah, dan tidak langsung terlindungi oleh pihak keamanan yang bertanggung jawab, beda dengan orang kota. Wa intidadihim anil aswari wal abwab, hidupnya jauh dari pagar dan pintu-pintu gerbang masuknya ke perkotaan. Ini kalau dulu kota itu biasanya dikelilingi sama pagar dan kemudian diberikan pintu gerbang masuk, sehingga orang yang tinggal di perkotaan hidupnya lebih aman daripada orang yang hidup di daerah pedalaman. Sebab-sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada pilihan bagi orang yang hidup di daerah pedalaman selain qadimuna bil mudafa'ati an anfusihim. Mereka harus mandiri, membela diri mereka sendiri ketika datangnya ancaman. Ancaman itu bukan hanya dari orang lain, ancaman itu juga dari tekanan hidup. Ya, manusia harus bisa makan sehari. Kalau sekarang orang makannya 3 kali, ya gimana itu caranya kita untuk bisa bertahan hidup? Membala ternak, ya, bercocok tanam, harus
harus bisa semua sendiri. Orang kota nggak mikir lagi itu Bapak Ibu. Orang kota karena punya pekerjaan yang lain, maka mereka tergantung betul dengan uang, bukan dengan barang. Nah, dia pikir uang itu bisa membeli segala-galanya, tapi dalam keadaan krisis kita baru akhirnya sadar sebetapa banyak pun kita punya uang, kalau barang tidak ada, uang itu tidak bisa bermanfaat. Akan kejadian misalnya sama orang di Aceh pernah putus akses, uang banyak, tapi barang nggak ada, beras nggak ada, minyak nggak ada, telur nggak ada, LPG nggak ada. Mau dibuat apa itu uang kalau tidak ada barang? Ya, kalau terjadinya sama masyarakat di kampung, nah, kalau mereka sawahnya masih ada simpanan beras, ada pohon ini, pohon itu untuk sayur-sayuran, ada ternak ini, ternak itu, hidup mereka pasti lebih survive, lebih punya daya tahan dibandingkan orang yang hidup di perkotaan. Ya. Qaimuna bil mudafaati an anfusihim la yakilunaha ila siwahu, mereka tidak mewakilkan keamanan untuk diri dan keluarganya pada orang lain. Nah, mereka bertumbuh dan mandiri pada diri dan kekuatan sendiri untuk menjaga dari berbagai macam tekanan dan keadaan. Wala yasifuna fihi bi ghairihim, dan orang yang hidup di daerah pedalaman itu tidak mudah percaya ya dengan orang lain, apalagi dengan para pendatang. Tidak mudah percaya, tidak mudah akrab. Maka terkesan orang yang hidup di pedalaman, di kampung itu sombong, padahal bukan sombong Bapak Ibu. Karena tekanan hidup mereka yang lebih keras dibandingkan orang yang ada di kota, membuat karakter mereka itu gampang curiga kepada orang lain, terutama para pendatang. Tetapi bukan berarti mereka itu orang yang tidak baik, ya, sudah menjadi karakter. Bapak Ibu tinggalnya di gunung, jarak satu rumah dengan rumah yang lain jauh. Biasanya suaranya kencang, orangnya keras, suaranya keras. Bukan berarti mereka itu orangnya kasar, enggak. Karena untuk memanggil orang lain yang jauh harus teriak, dan akhirnya membuat karakter mereka seperti itu. Ya, karena tuntutan daripada kehidupan. Bapak Ibu lihat orang Arab bicara di mana-mana itu dengan keras, beda dengan kita bicaranya dengan pelan. Bukan berarti mereka itu tidak baik, enggak. Karena kehidupan di gunung menghendaki mereka seperti itu, akhirnya karakter mereka terbawa menyesuaikan dengan keadaan setempat. Ya. Begitu juga penduduk kota dengan penduduk di pedalaman, bedanya di situ. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, apapun yang kalian cari ada di kota. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Misra itu secara bahasa artinya kota, jamaknya Amsar, bukan Mesir ya. Nah, Mesir itu kayak Madinah Bapak. Madinah itu artinya kota, akhirnya jadi nama salah satu kota di Saudi Arabia, Madinah Al-Munawwarah. Sinonim dari kata Madinah dalam bahasa Arab Misrun. Misrun itu artinya kota, jamaknya Amsar, perkotaan-perkotaan. Akhirnya jadi nama sebuah negara, Mesir, atau mereka sendiri menyebutnya Egypt. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman dalam Al-Quran, Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Makna dari ayat itu bukan kalian masuk ke Mesir, apapun yang kalian inginkan ada di situ. Tidak. Masuklah ke satu kota, apapun yang kalian cari mudah kalian temukan di situ. Dibandingkan kalau kalian di pedesaan, di pedalaman. Nah, Bapak Ibu mau cari baju, tidak ada orang jualan baju di desa, di kampung. Mau cari baju yang bagus, yang punya banyak pilihan di pasar, dan pasar itu biasanya letaknya di kota. Bapak Ibu mau cari restoran yang menyajikan makanan enak, nggak ada di kampung. Bapak Ibu, makin pedalaman suatu kampung, makin susah kita cari restoran, rumah makan.
makin susah penginapan. Carinya mana? Di kota, semuanya di situ adanya ya. Mau cari barang-barang yang unik ya, mau cari tumbler atau tempat penyimpanan air, mau cari sarung peci, nggak akan ada Bapak Ibu di pedalaman, adanya di mana? Di kota ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihbitu misra fa inna lakum masa'altum, masuk ke suatu kota, maka apa yang kalian cari gampang kalian temukan di situ. Itu juga firman Allah di dalam Al-Quran menceritakan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ihbitu misra, udkhulu misra insya'allahu aminin. Itu ucapan Yusuf ya, saat mengundang saudara-saudaranya, bapak ibunya untuk datang ke kota. Yusuf jadi menteri di Mesir, dia minta kepada saudara-saudaranya, bapak ibunya untuk tidak sungkan-sungkan pindah min ahli badui min ba'di an nazala syaitannya. Jadi Nabiullah Ya'qub alaihissalam itu kata Allah dalam surah Yusuf, min ahli badui, tinggalnya di pedalaman. Tinggalnya di pedalaman, di daerah Madian, buruh, nomaden, tidak ada negeri, tidak ada tanah, tidak ada air. Saat anaknya yang bernama Yusuf jadi menteri di Mesir, maka kemudian Yusuf mengundang ya, setelah baikan, mengundang bapaknya, ibunya dengan saudara-saudaranya. Apa kata Yusuf di dalam Al-Quran? Udkhulu Misra insya'allahu aminin. Pergilah kalian ke Mesir, ke kota, insya Allah kalian lebih aman di sini. Ya kenapa ya? Tadi kota Bapak Ibu, pasti hidupnya lebih aman, hidupnya lebih nyaman daripada hidup di pedalaman gurun. Begitu juga kita di zaman sekarang, hidup di kota pasti lebih nyaman. Di balik kenyamanan itu kita lupa ada satu tuntutan hidup yang Allah bebankan kepada manusia. Apa itu? Daya juang, daya tahan dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, jangan lupakan itu ya. Maka Rasulullah meskipun hidupnya di kota, tapi pendidikan untuk bertahan hidup itu diperintahkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak dia kotor-kotoran, main lumpur, tidak usah terlalu dimarahi. Itu baik. Justru kalau ada anak takut sama hujan, takut sama lumpur, itu bermasalah itu. Saya punya saudara sepupu, keluarga mereka dokter semua. Jadi punya anak, sepupu saya itu punya anak, ya anak dokter. Itu kalau pergi ke rumah orang yang sedikit kotor, kakinya jinjit. Nggak kotor kali Pak, sedikit kotor, kakinya jinjit. Saya tanya, kok dijinjit kakinya? Kan ini kotor, beruman nanti sakit. Oh gitu ya, kata mama seperti itu. Mama dan bapaknya dokter. Kemarin Pak, waktu COVID, satu keluarga kena COVID. Keluarga kita yang nggak itu nggak kena COVID. Jadi terlalu hati-hati ya. Maka kata Imam Al-Ghazali atau Imam Ibnu Khaldun ya, kata Imam Mu'tazilah atau Imam Al-Ghazali, saya lupa ya. Kata beliau apa? Kata terlalu itu tidak pernah baik, meskipun untuk kebaikan itu sendiri. Kata beliau, kata terlalu tidak pernah baik, meskipun untuk kebaikan itu sendiri. Itu nggak pernah baik. Berbuat baik sama orang baik nggak? Baik. Tapi kalau terlalu baik sehingga mudah dimanfaatkan sama orang, ya nggak baik. Nah, maka terlalu hati-hati itu baik, Bapak. Hati-hati itu baik sekali. Tapi terlalu hati-hati akhirnya merepotkan dan membebani diri sendiri. Ya kan? Protektif, menjaga keluarga kita baik. Bukannya apa, dijaga kesehatan, jaga kebersihan, itu sangat baik.
tapi terlalu protektif sehingga datang ke rumah orang kakinya cincin, itu juga tidak terlalu baik, tidak baik ya. Nah, maka kata Imam Mu'tazilah itu ya, kata terlalu itu tidak pernah baik meskipun disandingkan dengan kebaikan itu sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, terlalu baik pun jangan, jahat pun kalau terlalu bahaya juga. Jahat kadang-kadang kita butuh Bapak Ibu, suudzon sama orang dalam hal-hal tertentu kita butuh. Bapak Ibu datang orang belum kita kenal pertama, kita harus suudzon. Di situ kita nggak suudzon, nah itu bahaya. Anak-anak atau istri kita diambil orang nanti. Nah, jadi di dalam agama itu keseimbangan kehidupan itu dijaga betul. Maka oleh sebab kehidupan mereka itu harus mandiri, fahum daiman yahmiluna silah. Biasanya orang yang hidup di daerah pedalaman, kemanapun, dimanapun mereka bawa senjata, bawa pedang. Kayak orang Aceh dulu Bapak, saya cerita sama nenek almarhumah nenek saya. Dulu orang Aceh kemana-mana bawa siwak. Ada yang bawa, kalau siwak itu lebih besar daripada lencong ya, siwak atau bawa lencong kemana-mana. Tapi makin kemarin tidak ada lagi orang Aceh bawa lencong, bawa siwak. Kenapa? Karena sudah merasa negerinya aman. Kalaupun ada orang pakai lencong di pinggangnya, itu hanya untuk pagelaran seni. Ada pertunjukan seni, ya, itu baru pakai lencong. Orang kawin pun itu baru pakai lencong, tapi mainan lencongnya, bukan sungguhan. Kalau dulu beneran nggak siwak. Nah, kalau duduk di kedai kopi taruh siwaknya atau lencongnya di atas meja. Ya, kenapa? Karena tidak aman. Yang saya masih lihat budaya seperti itu Bapak Ibu di Yaman. Di Yaman itu ada pedang atau pisau bentuknya seperti ini, namanya khanjar, orang Yaman bilang. Itu kemana-mana bawa. Kenapa di Yaman gak aman? Apalagi di jauh dari kota aman. Saya pernah pergi ke Aden, Yaman Selatan, ke Tarim itu. Itu supir taksinya pun bawa AK-47. Kita naik mobil taksi, stop taksi, di sampingnya itu ada AK-47. Kaget kita, kok ada AK-47? Kata dia kalau nggak ada AK-47 justru bahaya. Ternyata kita pergi ke pasar-pasar di Tarim itu, AK-47 itu dijual seperti pisang goreng. Harganya, saya pergi ke Yaman waktu itu 2012, harganya sekitar $400-500. Nah, sudah bisa bawa pulang AK-47 dan legal di sana, Pak. Jadi semua orang di pasar-pasar itu nenteng AK-47. Saya langsung teringat dulu di masa konflik, orang nenteng AK-47 kemana-mana. Nah, moga-moga nggak seperti itu lagi Yaman. Tapi di daerah yang konflik, di daerah nggak aman, atau bahkan di daerah pedalaman, saat manusia merasa dirinya terancam, pasti dia kemana-mana akan bawa senjata, ya. Fahum daiman yahmiluna silah wa yatalaffatuna an kulli janibin fitruk. Untuk keawasan dan kewaspadaan diri, biasanya orang yang hidup di daerah pedalaman itu Bapak Ibu jalannya pun selalu waspada. Yaltafituna an kulli janibin fitruk, noleh ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Bentuk kewaspadaan, ya. Orang yang hidupnya dalam waspada biasanya seperti itu terus. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini, ya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun, orang hidup di pedalaman itu ada baiknya. Salah satu baiknya itu apa? Hidupnya itu selalu awas, selalu hati-hati, punya daya tahan juang hidup lebih kuat dibandingkan oleh orang hidup di perkotaan. Maka sebab itu seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu,
Supaya apa? Hidupnya lebih tertib, lebih teratur. Apa yang dicari mudah didapat. Makanan ada, proteksi ada, barang-barang yang dicari pun gampang ditemukan ya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa karakter utama kita sebagai makhluk hidup itu apa? Daya tahan. Kalau kita terlalu banyak menikmati fasilitas hidup, maka kemudian daya tahan kita dalam kehidupan itu menjadi melemah, menjadi berkurang, gampang ngeluh indikasinya ya, gampang nyalahin orang lain indikasi yang lain ya. Pada saat itu terjadi sama kita, yakinlah Bapak Ibu, kita itu sudah hilang kemanusiaan kita dalam berjuang dalam kehidupannya, dalam bertahan di dalam kehidupan. Moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali bacaan kita pada kesempatan yang lain. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul